Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita sudah sampai ayat yang ke 170, Pak Haji Muslim. Hah? 170 ya. Hah? 1 ada catatannya. Coba dicek Pak Haji Muslimin. Bacanya sudah sampai 1, tapi 196 enggak lah, belum. Ya 100, kalau saya tadi ingat-ingat, berarti 170. Nah. Jadi belum sampai 196 nih kayaknya nih. Belum. Berarti tanda lain itu mungkin. Berarti 170. Ya. 170. Ya, kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun
Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghairu baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya, sampai itu dulu. 170 wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Siapa mereka? Al-kuffar, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir Mekah. Ya. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Minat tauhid, yaitu berupa tauhid, ya, wa tahlili thayyibat, dan penghalalan yang baik-baik. Ya. Orang-orang kafir dulunya mereka menyembah berhala. Maka ketika diturunkan ayat ini, dakwahnya Rasulullah SAW menyampaikan tauhid, menyampaikan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka berupa berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, sekitar 360 berhala. Ya. Siapa orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah? Yaitu Abdullah bin Luhai. Ya, Abdullah bin Luhai ini orang yang pertama kali, orang yang bertanggung jawab adanya penyembahan berhala di kota Mekah. Ya, sampai-sampai yang tadinya cuma satu berhala kemudian bertambah sampai 306 berhala atau patung. Dan itu nanti di sekeliling Ka'bah. Ya. Ya, karena memang seperti itulah. Ya, setiap masa dari Rasul itu lama, tidak diutus Rasul berikutnya terjadi penyimpangan. Bahkan diutusnya para Rasul itu kan ketika sudah terjadi penyembahan kepada selain Allah, kesyirikan. Diutus Rasul, ya. Makanya Rasul yang pertama saat itu adalah Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh. Nabi Adam belum ada kesyirikan. Kemudian berikutnya Nabi Idris juga belum. Nah, sama saja di bumi Arab juga sama. Ya, sebelum Rasulullah itu lahir, ketika beliau lahir, itu lahir sudah ada berhala-berhala. Ya, jadi Rasulullah itu lahir sudah ada berhala. Kakek nenek moyangnya sudah menjadi penyembah berhala kecuali beberapa orang saja. Ya, maka diutusnya Rasul itu memang untuk apa? Memang untuk mengembalikan penyembahan dari penyembahan kepada selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diturunkannya Al-Qur'an. Maka di sini
Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu berupa minat tauhid, berupa tauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan mereka ternyata orang-orang kafir enggan, tidak mau. Ya. Mereka mengatakan, gimana hanya cukup satu Allah, wong kita Tuhannya 360 saja tidak cukup, kok kamu mengatakan Tuhan hanya satu. Ya. Tidak mau. Tapi akhirnya nanti apa? Dakwah Rasulullah di Mekah berhasil. Yang tidak berhasil mati dalam keadaan kekufuran, kekafiran. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain. Mereka tetap mempertahankan penyembahan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, wa tahlilit thayyibat, yaitu menghalalkan yang baik-baik. Ya. Jadi ada orang yang mereka mengharamkan hal yang halal. Ya. Maka di sini Allah mengatakan apa? Makanlah yang halal, yang baik. Bahkan Rasulullah itu pernah ditegur ya, ditegur ketika beliau tidak mau makan madu. Ya. Satu saat Rasulullah itu di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Terus diantar oleh istri yang lain berupa madu. Nah, Aisyah cemburu. Ya, Aisyah cemburu. Ya, ketika cemburu akhirnya madu yang itu ditumpahkan sehingga tepatnya pecah. Ya, wanita kalau cemburu seperti itu ya. Pecah. Ya. Dan Rasulullah juga tidak marah ya. Rasulullah tidak marah kalau ada wanita cemburu, istrinya cemburu, tidak marah, cuman diem saja. Dia cuma mengatakan ya begitulah kalau ibumu cemburu itu seperti itu. Yang kemudian apa? Sehingga Rasulullah mengatakan untuk menyenangkan hati Aisyah, Rasulullah dalam hadis mengatakan tidak akan pernah makan madu lagi. Maka turunlah ayat ya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi apa? Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari keridhaan, yaitu dari istrimu. Ya. Maka di sini wa tahlilit thayyibat, ikutilah apa yang diturunkan Allah berupa penghalalan yang baik-baik. Ya sudah, ikut. Jangan kita mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Boleh. Ya. Madu itu halal, jangan diharamkan. Susu itu juga halal, jangan kita haramkan. Kalau sudah pasti itu halal, ya sudah halal. Walaupun itu halal itu belum tentu baik ya, kemarin ya. Halal itu ada yang belum tentu baik. Seperti orang yang sudah apa? Orang yang sudah umur kemudian makan jeruan terus. Halal kan jeruan? Halal, tapi baik enggak? Untuk kesehatan tidak baik, begitu. Maka apa jawaban orang-orang kafir? Qalu, mereka mengatakan la, tidak, bal nattabi'u ma alfaina, tetapi kami akan mengikuti apa yang telah kami dapatkan. Alaihi aba'ana, yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tidak mau. Apa yang telah didapatkan dari nenek moyang mereka? Min ibadatil asnam, yaitu penyembahan terhadap berhala. Mereka tidak mau. Ya. Tidak mau meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Kenapa? Karena itu warisan dari nenek moyang mereka. Biasanya alasan yang kuat seperti itu. Ya. Ya, kalau warisan dari nenek moyang itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya silakan saja. Tapi kalau sesuatu itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan Islam, bahkan itu merupakan dosa kesyirikan,
Nah, maka tidak layak untuk menolak. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya, kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap Lata, Uzza, Manat, tidak mau. Ya. Kemudian apa? Wa tahrimis sawaib wal bahair. Kemudian juga yaitu pengharaman terhadap hewan-hewan ternak. Tidak tahu ya, dulu orang Arab itu hewan apa yang diharamkan padahal Allah telah halalkan. Ya, ada yang tahu mungkin dulu orang-orang Arab Quraisy itu apa yang mereka pantangan makan hewan padahal itu halal, tapi mereka nganggap itu haram. Nah, ada ya. Ya, kalau di India itu tidak boleh makan daging sapi ya, daging sapi. Bakso, tidak ada bakso berarti sana. Ya, sawaib. Ya, kalau di mana di daerah Jawa ada ya, daerah Kudus ya. Daerah Kudus itu kalau korban ya kerbau bukan sapi. Iya kan? Karena dulu mungkin Hindunya sangat kuat, sapi itu binatang yang dihormati. Ya, atau dianggap sebagai dewa. Sehingga tidak boleh diganggu. Mau lewat jalan-jalan, mau lewat kota, itu mereka tidak mau ganggu. Ya. Ya, tapi saya belum tahu juga apa hewan-hewan yang zaman dahulu diharamkan padahal itu halal. Ya. Wa tahrimus sawaib yaitu mengharamkan binatang-binatang. Ya. Ya, jadi memang termasuk menyembah itu juga seperti itu. Bentuk penyembahan itu kita itu mengharamkan sesuatu yang halal. Padahal yang berhak menghalalkan sesuatu itu Allah, yang berhak mengharamkan sesuatu itu Allah. Nah, kalau manusia kok juga menghalalkan, mengharamkan, nah berarti dia apa? Sudah menjadikan dia sebagai Tuhan. Ya. Tidak tahu kalau dukun-dukun ada seperti ini enggak? Tidak boleh makan ini, pantangan ini, seperti ini. Malam. Wal bahair, begitu juga hewan-hewan laut. Ya, hewan-hewan laut dulu pernah kita bahas ya tentang halalnya hewan laut. Ya, pernah kita bahas. Jadi ternyata termasuk ibadah kepada Allah itu ya penghalalan dan pengharaman. Ya, ayam halal ya sudah jangan kita haramkan. Kalau ndak mau ya bilang ndak mau tapi jangan haram gitu ya. Daging kambing, kurban, wah haram itu. Nah, enggak jangan, tapi apa? Tetap halal, tapi saya enggak mau. Karena apa? Karena nanti tensinya naik, kan begitu. Boleh, tapi jangan mengharamkan. Ya. Haram itu berarti kan dosa kan? Haram itu kan dosa. Haram itu kalau dilakukan dosa. Apakah kita makan daging kambing dosa? Walaupun nanti sakit, enggak juga kan? Ya, itu. Qala ta'ala, kemudian Allah menjawab, ya, apakah yattabi'unahum, kamu akan tetap mengikuti nenek mereka, walau kana aba'uhum, meskipun bapak-bapak kalian la yaqiluna syai'an, tidak berakal, min amriddin, dari perkara dunia, wala yahtadun, dan mereka juga tidak mendapatkan petunjuk ilhaq kepada kebenaran. Jadi kenapa mereka itu dikatakan jahiliyah? Kenapa orang Arab dikatakan jahiliyah? Betul mereka itu tidak bisa baca tulis, tidak bisa. Orang Arab itu suruh baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Tapi mereka itu sudah dagang sampai ke Syam, sampai ke Yaman. Sudah berinteraksi. Dagang itu kan berarti ngitung kan? Mereka itu pedagang sukses walaupun tidak bisa nulis, tidak bisa baca kan gitu. Nah sekarang kebanyakan jadi luar biasa ya, nggak bisa ngitung, nggak tulis, bisa baca. Makanya tapi bukan berarti mereka itu jahil itu berarti bodoh, enggak ya. Kalau bodoh itu kan jualan mesti rugi terus kan.
diakali terus kan gitu. Kalau bodoh ya. Tapi kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Nah, karena jahiliyah dalam Al-Quran itu ada 4 maknanya ya. Jahiliyah dalam Arab itu ada 4 maknanya. Bentar ya. Saya juga lupa apa makna jahiliyah. Nah, makna pertama dalam Al-Quran makna jahiliyah itu 4. Pertama, zonnal jahiliyah, yaitu persangkaan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu punya persangkaan bahwasanya ada yang menciptakan ada yang disembah selain Allah. Artinya apa? Kejahilian itu berarti tidak mengenal Allah, gitu loh maksudnya. Itu maksud jahiliyah. Ya, walaupun mereka tidak bisa baca nulis, mereka dagang jago. Ya, mereka dagang sampai luar negeri. Ya. Tapi yang dimaksud jahiliyah itu mereka tidak mengenal Tuhan yang berhak untuk disembah. Itu jahiliyah, itu maksud seperti itu. Makanya kalau zaman sekarang ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu jahiliyah, masih jahiliyah gitu loh. Nah, itu namanya jahiliyah itu maksudnya seperti itu. Jahiliyah yang kedua sebentar ya. Dalam Al-Quran ya mana jahiliyah itu. Kemudian jahiliyah yang kedua. Nah, termasuk jahiliyah tadi zon itu kan semacam prasangka jahiliyah. Ya, prasangka jahiliyah itu apa? Ya, tapi itu tadi punya prasangka yang mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Itu namanya. Nah, termasuk kejahilian, karena kejahilian seperti itu makanya zaman dulu marak yang namanya dukun. Sehingga ketika ada permasalahan apapun larinya kemana? Ke dukun zaman dulu. Nah, sekarang dukun ada enggak di Indonesia? Banyak. Berarti Indonesia itu masih apa? Jahiliyah, apalagi yang percaya kepada para dukun. Nah, bahkan paling subur di Indonesia mungkin dukun ya dibanding negara lain. Ya, sedikit-dikit larinya ke dukun. Ya, dukun. Nah, itu maksud jahiliyah itu seperti itu. Ya. Karena apa? Dukun dianggap mengetahui sesuatu yang gaib. Padahal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, kalau ada yang masih percaya kepada dukun, nah masih jahiliyah nih. Walaupun sholat, walaupun sering ke masjid, ya, tapi masih percaya pada dukun. Nah, ini jahiliyah, masih zon jahiliyah tadi. Kemudian jahiliyah yang kedua itu tentang masalah yang kedua yaitu tabarujal jahiliyah. Tabarujal jahiliyah itu artinya apa? Yaitu berpenampilan seperti orang-orang jahiliyah. Ya, ini makna yang kedua jahiliyah itu. Jadi jahiliyah yang kedua ini penampilan yang tidak islami. Ya, dikatakan tabarujal jahiliyah. Allah sudah ciptakan wanita itu menutup aurat, ya kan? Nah, kalau tidak menutup aurat berpakaiannya berarti pakaian ala jahiliyah. Apalagi sekarang, ya, yang laki-laki itu pakainya seperti itu, kok malah pakai pakaian wanita. Nah, nanti yang perempuan pakai pakaian laki-laki. Ya, yang laki-laki pakai pakaian perempuan, kemudian berhias, menyerupai perempuan. Nah, ini termasuk apa? Tabarujal jahiliyah. Ya. Nah, sekarang marak ya, laki-laki pakai pakaian perempuan. Bahkan dilombakan kalau Agustusan tuh ya, lomba, ya kan? Laki-laki main voli, main bola, tapi pakai apa? Rok, ya kan? Pakai daster. Nah, tujuannya untuk apa? Hiburan kan begitu. Ya, tapi itu ternyata juga nanti anak-anak yang kecil itu melihat kan, oh, kok seperti itu kan begitu. Ya.
Nah, itu jahiliyah juga ya di sini. Tabarujal jahiliyah. Ya. Kemudian yang selanjutnya jahiliyah itu juga bermakna jahiliyah hamiyah. Hamiyah itulah fanatis, sombong. Fanatik itu juga merupakan bentuk kejahiliahan. Kalau orang sudah fanatik itu kan tidak lihat benar atau salah, yang dilihat apa? Kelompoknya, golongannya kan seperti itu. Kalau sudah fanatik. Nah, kalau sudah fanatik kepada kelompok golongan, inilah jahiliyah namanya. Coba, dan itu sering terjadi. Misalnya dalam pertandingan, misalnya anak-anak bola gitu kan, hanya main bola, terjadi apa? Perkelahian, pertengkaran, perkelahian. Ya, itu yang dibela nanti mana? Yang dibela yang satu timnya kan, mesti kan seperti itu. Nah, dia itu coba berkelahi. Dia berperang karena apa? Karena kefanatikan tadi. Nah, maka kalau dalam sekarang masih ada fanatik kepada seperti itu, berarti masih jahiliyah juga. Nah, kemudian juga yang ketiga, yang terakhir, jahiliyah itu juga bermakna yaitu makna sosial. Ya, zaman dulu wanita itu tidak dihargai. Ya, wanita itu dinomorduakan sehingga terjadi pembunuhan kepada wanita-wanita saat itu. Itu juga termasuk apa? Makna jahiliyah. Ya, jadi jahiliyah itu bermakna 4 ini. Nah, jahiliyah keyakinan tadi, kemudian jahiliyah tabaruj, berpenampilan, kemudian 4 jahiliyah, 3 jahiliyah kefanatikan, dan yang keempat jahiliyah sosial termasuk kepada wanita. Itu yang disebut jahiliyah. Maka orang-orang Arab itu seperti itu jahiliyahnya. Tidak mengenal Tuhan, yang dikenal dukun-dukun, berhala-berhala, perjudian, ya kan? Perempuan-perempuan dibunuh, ya, bayi perempuan dibunuh, ya. Nah, kemudian apa? Perzinaan, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a, apakah kamu akan mengikuti mereka, nenek moyang kamu, meskipun mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, itu jahiliyah. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan atau sifat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Ya, sifatnya orang-orang kafir. Punya karakter apa? Wa man yad'uhum ilal huda, dan orang yang mengajak mereka kepada petunjuk, kama salil ladzi yan'iku, seperti orang yang memanggil dengan suara bima la yasma', yang tidak dia dengar, dan illa du'aan, wa kecuali semacam panggilan dan teriakan, ai sautan. Nah, ini Al-Quran menggambarkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang diajak tapi mereka tetap menyembah berhala, itu seperti perumpamaannya seperti orang yang mengembala, ya, mengembala kambing atau sapi atau ayam, ya, dipanggil. Misalnya penggembala kambing, ya, kambingnya dipanggil sama tuannya, jalan, dia cuma dengar, tapi ya jalan, tapi tidak maksud tahu jalan itu apa, tidak tahu. Berhenti, kanan, kiri, dia dengar, binatang itu dengar, tapi kan tidak tahu artinya. Ya, seperti itu, perumpamaannya seperti itu. Ya. Cuman karena sudah kebiasaan, jadi tahu ya hewan itu ya. Maksudnya apa? Kalau kanan, akhirnya kanan, gitu kan. Tapi kan dia tidak ngerti kanan itu mana, kan begitu. Hewan itu loh. Kita punya hewan lah, ayam atau apa. Ya. Kebiasaan. Ya. Kalau kita manggil ayam ya apa? Ker gitu ya. Nah, atau yang lain. Dia kan tidak tahu maksudnya apa itu kan, tidak tahu. Cuman dia dengar kan gitu. Tapi cuman taunya kalau ker itu, oh ada makanan kan begitu. Ya.
Tapi nanti kalau dia diperintahkan yang lain seperti tidur, ya enggak tahu juga dia, dengar dia. Tapi kan enggak tahu kan gitu. Nah, itulah perumpamanya. Jadi orang yang berdakwah kepada orang kafir itu dengar ya. Tapi enggak tahu artinya, enggak maksudnya seperti itu. Iya. Itu perumpamanya. Ya, la yasma'u illa du'a wa nida, mereka tidak mendengar kecuali ya hanya seruan saja dan panggilan, ai sautan, suara. La yafhamu maknahu, tidak memahami maknanya. Ai fi sima'il mau'izah, maksudnya tidak memahami makna apa? Tidak, yaitu bisa mendengar nasihat. Ya. Jadi nasihat itu tidak masuk. Ya. Kalau dulu orang bilang masuk telinga kanan, keluar tengah kiri, ya. Wa adamu tadbiri, atau juga tidak ada untuk menadaburinya, tidak ditadaburi. Ya, semacam suara saja. Itu. Makanya sebenarnya kalau ayat-ayat Al-Qur'an itu dulu, zaman dulu, tidak hanya didengarkan tapi kemudian dipahami, kemudian ditadaburi, mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, akan dapatkan hidayah Al-Quran ini. Cuman karena sekedar dianggap lewat saja, tidak akan dapat hidayah. Makanya perlu kita untuk mentadaburinya, ya, mentadaburi Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran itu tadabur. Kalau alam apa kemarin? Tafakur. Alam itu yang cocok tafakur alam, bukan tadabur alam. Kalau tadabur itu Al-Quran. Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Nah, kalau kita ada Al-Quran tapi tidak kita tadaburi, seperti orang kafir tadi, tidak akan bisa memahami maknanya. Atau seperti hewan tadi, dia dengar saja. Kita mau khutbah 1 jam di depan kambing dengar enggak? Dengar, tapi dia tahu maksudnya enggak tahu, karena tidak bisa mentadaburi. Nah, sama saja ketika orang-orang kafir itu cuma dibacakan saja, mereka tak mentadaburi, ya seperti hewan tadi. Nah, sayangnya kita juga bisa seperti itu. Kita ada Al-Quran, ya kan? Ada Al-Quran di rumah kita, ada kitabnya, ada Quran terjemahnya, tapi kok tidak pernah ditadaburi. Ya, ini tidak beda seperti hewan. Iya betul, cuman dengar saja dapat pahala enggak? Dapat pahala, ya, dengar dapat pahala. Tapi kalau tidak ada pentadaburan, nah seperti ini nanti. Seperti orang-orang tidak bisa merubah, tetap jahiliyah akhirnya. Jahiliyah keyakinan, ya kan? Masih percaya kepada dukun, kepada ramalan, percaya kepada hari sial dan sebagainya. Itu jahiliyah, berarti masih jahiliyah. Ya. Kemudian dandanannya juga masih seperti jahiliyah, seperti perempuan. Masih mending kalau pakaiannya perempuan. Nah, sekarang yang dirubah bukan pakaiannya, wajahnya dirubah perempuan, kelaminnya dirubah perempuan. Zaman sekarang, zaman dulu belum ada. Berarti sekarang jahiliyah banget kan gitu kan. Ada kan yang operasi-operasi itu, ya? Di mana biasanya itu? Di Thailand, ya. Operasi miliaran rupiah. Yang tadinya laki-laki akhirnya jadi wanita. Ada suara tahrim, masih berapa menit, Pak? Oh, masih lama, ya? Menit. Ya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka diseru dengan Al-Quran, mereka itu tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mentadaburinya, seperti kalbahaim, seperti hewan tadi. Kita mau ceramah kepada kambing, kepada ayam, ayam jangan mencuri, ya, jangan makan rumput tetangga. Mudeng enggak mudeng dia, kan ayam. Orang kafir seperti itu, ya. Tasma'u sawt, mereka mendengar suara. Ra'iyaha, penggembalanya, wala tafhamuhu, tetapi tidak memahaminya. Mereka itu. Nah, jadi
Orang-orang kafir itu seperti itu. Summun mereka apa? Tuli. Bukmun mereka bisu. Umyun mereka buta. Fahum layakilun, maka mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami al-mau'idhah, yaitu nasihat. Seperti patung tadi. Patung yang disembah itu, tuli tidak bisa mendengar, bisu tidak bisa bicara, buta tidak bisa melihat, tapi tetap disembah. Berarti yang tidak berakal yang mana? Dua-duanya kan, dua-duanya. Ya kalau patung ya memang tidak bisa ngomong, benda mati. Tapi ini yang hidup ini loh. Yang hidup kok malah menyembah sesuatu yang tidak hidup. Nah, maka betul-betul itu orang-orang jahiliyah. Dan alasan mereka tidak mau mentadaburi. Alasan mereka, kami hanya akan mengikuti orang-orang tua kami. Ya ayyuhalladzina amanu, pindah sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kulu makanlah min thayyibati, dari yang baik-baik, halalat, yaitu maksudnya yang halal. Ma rozaqnakum, dari apa yang telah kami rizkan kepada kamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma uhilla lakum, terhadap apa yang telah dihalalkan kepadamu. Jadi banyak makanan yang dihalalkan, lebih banyak daripada yang haram, maka bersyukurlah. Bersyukur. Kita makan ayam, bersyukur. Kenapa? Ini dihalalkan oleh Allah. Coba ini diharamkan. Bersyukur kita kepada Allah. Ya kan? Kita makan buah rambutan dan itu halal. Bersyukur kepada Allah, karena yang halalkan rambutan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap kali makan berarti kita itu harusnya bersyukur ya. Bersyukur. Kita makan nasi, alhamdulillah ini nasi dihalalkan bagi kita oleh Allah. Coba kalau diharamkan, kita makan apa coba? Kita minum air putih. Halal atau haram? Halal juga, alhamdulillah. Coba kalau ini diharamkan seperti khamr, kita mau minum apa? Ya ayyuhalladzina amanu, maka setiap kali kita minum, makan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa kan? Doa mau makan gimana? Mau makan? Ada doanya. Kenapa? Bentuk syukur kepada Allah, makanan dihalalkan. Minimal bismillah. Nggih, Pak. Kalau fermentasinya itu secara alami itu nanti halal. Tapi kalau memang direkayasa, ada campur tangan manusia, maka nanti itu tidak boleh. Seperti cuka. Cuka itu kan dulu dari khamr juga, tapi dibiarkan tanpa ada campur tangan kita. Sehingga setelah lama menjadi cuka, sudah berubah zat, maka itu sudah halal, berubah. Tadinya haram menjadi halal. Tapi itu kalau perubahannya adalah alami, ya, alami. Nah, cuman kalau yang rekayasa, nah itu tidak masuk seperti itu. Kan ada niat kalau seperti itu ya. Ya minimal apa? Baca doa bismillah. Maka setelah makan apa? Ada doanya juga kan? Alhamdulillah. Kenapa? Bentuk syukur kita kepada Allah. Maka kalau ada orang makan, minum, tidak doa, setelahnya atau setelahnya bersyukur tidak dia itu? Kayaknya kurang syukurnya ya. Seakan-akan ini kan, maka di sini ya, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah diberikan kepada kamu dan bersyukurlah, syukur nih. Ya. Minum kopi halal, alhamdulillah. Minum nanti susu halal, alhamdulillah. Makan roti ini alhamdulillah. Tapi kalau barang haram dimakan alhamdulillah enggak. Minum khamr alhamdulillah. Salah. Ya. Tapi kalau curian gimana? Nyuri roti. Doa enggak kalau mau makan? Ya. Barang korupsi ini, uangnya korupsi,
beli untuk baju, beli untuk makan, beli untuk nasi. Ya, itu zatnya halal, tapi cara memperolehnya haram. Berpengaruh juga. Dosa enggak? Dosa juga ya, dosa. Karena itu barang haram. Ya. Ya. Itu kok sudah azan? Gini jam berapa? Kurang jam berapa? Oh 2 menit ya, 2 menit sudah lah. Ya kita lanjutkan ayat ke berapa Pak Haji Muslimin? Ayat yang ke 172 ya, besok 173 ya kan? Ya. Keterangannya kalau bacanya iya. Biar ingat, kadang-kadang saya lupa juga. Ya. Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada